Oke, selamat datang Mbak. Ya, Sebelumnya dengan Mbak siapa? Raina. Mbak Reina ya. Mbak Reina ini siswa SMA. Ya, SMA. Baik, jadi Mbak Reina ini siswa SMA yang bersedia untuk berkonseling dengan saya. Ya, Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan nama saya Hani. Mbak Reina bisa memanggil saya Bu Hani atau Mbak Hani, itu senyamannya Mbak Reina saja. Saya ini mahasiswa BK dari Universitas Negeri Malang, sekarang semester 5. Nah, Mbak Rena boleh nih memperkenalkan diri Mbak Rena lagi, asalnya Mbak Rena dari mana, kelas berapa, supaya saya lebih mengenal Mbak Rena ya. lagi. Nama saya Raina. Saya dari alamat saya di Jalan Rais di daerah Tanjung. Saya dari SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 Kota Malang. Ya, untuk sekarang saya kelas 10 SMA. Tadi Mbak kesini naik apa sebelumnya? Naik diantar? motor. Oh, naik motor Grab. sendiri. Oh, Grab. Ya. Kalau dari rumahnya Mbak Rena nih ke sini sekitaran berapa Mbak tadi waktu nge-Grab? Maksudnya berapa menit jaraknya dari rumah Mbak Rena ke sini? Kalau jarak berapa ya? 1-2 kiloan mungkin. 1-2 kiloan. Berarti sekitar 10 menit enggak ya, lebih ya? Iya. 20 menitan ya. Jadi 20 menitan Mbak dari rumah Mbak Rena untuk datang ke ruangan ini, ke ruang konseling saya, begitu ya Mbak. Baik, sebelumnya Mbak Rena ini tahu konseling dari saya ini dari mana Mbak? Apakah Dari teman direkomendasikan. Oh iya, apakah temennya dulu pernah berkonseling dengan saya sebelum? Iya, pernah. Oh, temennya sama-sama anak SMA 4 berarti. Nah, SMA 5. Oh, SMA 5, Iya. maaf ya Mbak. Nah, sebelumnya saya mau izin nih kepada Mbak Rena untuk membawa catatan ya Mbak ya, Iya. untuk mencatat konseling kita pada hari ini. Iya, boleh. Sebelumnya apakah Mbak Rena sudah pernah mengikuti konseling Belum. di sekolah? Juga belum pernah. Belum. Apakah guru BK itu ada jamnya Mbak di sekolah Mbak Rena? Ada 1 minggu sekali atau bagaimana? 1 minggu sekali, itu biasanya 1 jam pelajaran. Jadi 1 minggu sekali 1 jam pelajaran. Ya. Di hari Senin. di hari Senin ya Mbak. Baik, jadi di sini Mbak Rena kan pertama kali ya mengikuti konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih Mbak mengenai konseling kita pada hari ini. Jadi saya akan menjelaskan nih Mbak mengenai konseling. Nah, jadi konseling itu adalah Mbak Rena menceritakan nih permasalahan yang sedang Mbak Rena hadapi. Nah, di sini nanti saya sebagai konselor akan membantu Mbak Rena untuk menemukan solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang sedang dialami Mbak Rena. Apakah Mbak Rena bersedia nih untuk menceritakan permasalahan Mbak Rena nanti? Ya, bersedia. Ya. Baik, sebelumnya di sini saya sebelumnya ada beberapa hal yang perlu Mbak Rena pahami ya dari konseling kita hari ini. Nah, di sini Mbak Rena nggak perlu khawatir nih akan kerahasiaan dari konseling kita. Jadi konseling kita nanti yang tahu ya hanya kita berdua saja, saya sebagai konselor dan Mbak Rena sebagai konselor. Nah, nantinya saya tidak akan membocorkan permasalahan yang ataupun semua yang sudah kita bahas di ruangan ini kepada forum lain. Jadi hanya saya dan juga Mbak Rena saja yang tahu mengenai permasalahan yang sedang kita bahas dan sedang Mbak Rena alami. Nah, lalu yang kedua ini Mbak Rena diminta untuk terbuka nih Mbak dalam menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Rena alami. Di sini Mbak Rena tidak perlu takut nih untuk menceritakan apa yang ingin Mbak Rena ceritakan kepada saya. Jadi tidak perlu ragu ya Mbak untuk menceritakan permasalahan Mbak Rena pada saya begitu. Nah, lalu yang terakhir nih Mbak Rena, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Rena karena Mbak Rena sudah dengan sukarela ya datang untuk melakukan konseling dengan saya. Nah, apakah Mbak Rena sudah siap untuk kita konseling Mbak? Siap. Baik, sebelumnya nih Mbak, jadi konseling kita ini kurang lebih selama 25-30 menit. Nah, apakah dengan waktu 25-30 menit Mbak Rena merasa kurang atau itu sudah cukup untuk pelaksanaan konseling? Sudah cukup ya Mbak. Baik, bisa Mbak Rena ceritakan nih apa sih permasalahan Mbak Rena yang membuat Mbak Rena datang untuk melakukan konseling? Nah, jadi aku ini bingung sama apa namanya? Nah, jadi aku bingung sama pemilihan jurusan di perkuliahan. Sedangkan aku kan masih kelas 10, jadi kayak harus benar-benar memahami, kan bisa di start mulai dari kelas 10. Nah, aku ini pengen ambil jurusan IPA, kayak kedokteran atau perawat gitu. Nah, sedangkan nilai aku di IPA itu sangat kurang. Baik, jadi Mbak Rena ini penentuan penjurusan di perkuliahan ya. Iya. Sedangkan Mbak Rena sekarang masih kelas 10 dan itu sangat bagus ya Mbak karena sudah memulai untuk menentukan jurusan di perkuliahan dari awal kelas 10 supaya nantinya tidak salah jurusan. Iya. Gitu. Nah,
Sebelumnya tadi Mbak Reina mengatakan ingin mengambil jurusan IPA, yaitu antara kedokteran dan juga keperawatan. Iya. Benar. Tetapi Mbak Reina ini merasa kalau nilai IPA-nya Mbak Reina itu kurang. Iya, jadi ragu. Jadi ragu nih. Nah, berarti ini kan kelas 10-nya apakah sudah di jurusan IPA atau belum? Belum, untuk jurusan itu mulai kelas 11. Baik. Jadi jurusan itu akan diambil di kelas 11. Nah, Iya. nantinya pastinya karena Mbak Reina memiliki nih keinginan jurusannya saat perkuliahan nanti ingin mengambil kedokteran. Nah, pastinya Mbak Reina akan mengambil IPA begitu. Iya. Nah, apakah nilai dari kelas 10 ini mempengaruhi nih Mbak untuk pengambilan jurusan Mbak Reina di kelas 11? Iya. Soalnya jurusan di kelas 11 itu juga diambil dari nilai kelas 10 juga. Jadi penjurusannya itu ditentukan oleh sekolah atau keinginan sendiri atau dari Kalau siswa? dari tahun kemarin sih dari nilai. Dari nilai. Nah, Iya. jadi Mbak Reina ini mulai mempertimbangkan ya dengan nilai saya yang sekian, apakah saya bisa Iya. masuk di IPA di kelas 11 dan juga jurusan kedokteran atau keperawatan di perkuliahan Iya. gitu. Takutnya kalau kan dilihat dari nilai, takutnya kalau kelas 11 itu dapat jurusannya tuh bukan IPA gitu, terus aku bingung. Jadi Mbak Reina ini merasa kebingungan. Iya. Gitu. Baik. Apakah Mbak Reina sebelumnya sudah pernah menceritakan atau membicarakan ini dengan orang-orang terdekat Mbak Reina? Sama teman udah. Sama teman atau sama mama, sama Belum. jadi Mbak Reina hanya menceritakannya kepada teman Mbak Reina saja. Iya. Soalnya saya masih bingung juga. Nah, kalau teman Mbak Reina ini apakah di kelas yang sama atau berbeda kelas dengan Mbak Reina? Beda kelas, tapi teman dekat. Teman dekat Iya. banget ya. Nah, jadi Mbak Reina menceritakan permasalahan Mbak Reina kepada teman Mbak Reina. Nah, apakah teman Mbak Reina ini memberi saran atau masukan atau hanya mendengarkan saja, Mbak? Mungkin cuma mendengarkan, soalnya mungkin teman saya juga bingung. Ya, baik. Apakah Mbak Reina pernah nih menanyakan kepada guru BK Mbak Reina sebelumnya? Belum pernah. Baik. Padahal ada jam BK-nya ya Mbak ya di hari Senin. Iya. Baik. Nah, di sini Mbak Reina tadi sudah menceritakan nih mengenai permasalahan yang sedang Mbak Reina alami, yaitu mengenai kebingungan dalam mengambil jurusan di perkuliahan. Nah, di sini saya ingin berarti Mbak Reina ini kebingungan jika nilainya Mbak Reina itu tidak sesuai untuk masuk IPA. Iya. Sebenarnya itu ya Mbak ya, Iya. poin utamanya. Ya, baik. Jadi poin utamanya itu dinilai ya Mbak. Jadi Mbak Reina ini takut kalau dengan nilai saya yang segini saya nggak bisa masuk IPA, terus nanti saya kuliahnya nggak bisa kedokteran dan keperawatan. Iya. Benar. Nah, apakah Mbak Reina merasa kalau nilai Mbak Reina di IPA di kelas 10 ini kurang baik atau bagaimana Mbak? Ya bisa dibilang kurang baik. Itu kurang baiknya dilihat dari sisi mana, dari sisi Mbak Reina atau memang dari guru begitu? Dari sisiku sendiri sih. Jadi Mbak Reina ini merasa kalau nilainya itu kurang baik dan kebingungan nih kalau misalnya dengan nilai segini kayaknya nggak bisa nih masuk IPA begitu ya Mbak? Iya. Terlebih lagi tuh kelas kuku unggulan gitu kan. Terus pada pinter-pinter, terus aku jadi kewalahan untuk mengejar teman-teman. Iya. Gitu. Baik. Jadi Mbak Rina ini kebingungan tentang jurusan perkuliahannya Mbak Rina tadi. Apakah Mbak Rina ini memang ingin mengambil jurusan IPA di kelas 11? Baik Mbak Rina. Nah,
Berarti Mbak Rena ini juga merasa kewalahan dengan teman sekelas Mbak Rena yang menurut Mbak Rena itu pintar-pintar karena Mbak Rena di kelas unggulan. Iya. Baik Mbak, apakah Mbak Rena ini dari awal memang ingin mengambil kedokteran, jadi dari sekarang saya sudah memikir, jadi dari sekarang Mbak Rena sudah memikirkan itu. Iya. Dari Baik. kelas 9. Dari kelas 9 bahkan Iya. ya Mbak. Itu baik sekali ya Mbak ya, karena Mbak Rena sudah menentukan jurusan yang akan Mbak Rena ambil di SMA dan juga di perkuliahan. Nah, tetapi permasalahan Mbak Rena adalah kebingungan nih jika nanti nilai Mbak Rena itu tidak sesuai dan tidak bisa masuk di jurusan IPA di kelas 11 begitu. Baik Mbak. Di sini saya akan menanyakan nih Mbak, kalau misalnya nih Mbak kebingungan itu apakah kebingungan itu mempengaruhi nih Mbak di nilai Mbak Rena, di semangat belajar Mbak Rena mungkin, apakah berpengaruh ke akademiknya Mbak Rena? Untuk pelajaran IPA kan mungkin adaptasi ke SMP ke SMA kan sangat susah. Terus kayak agak shock gitu ngeliat soal IPA, kayak fisika, kimia, biologi. Terus kayak ngeliat soalnya tuh kayak udah pusing duluan gitu. Baik, jadi Mbak Rena ini merasa pusing setelah perpindahan dari SMP ke SMA. Iya. Begitu. Apalagi kalau IPA di SMP kan hanya IPA. Iya. Nah, kalau di SMA sudah ada Terpecah fisika, lagi, iya. biologi, kimia. Nah, baik. Jadi di sini Mbak Rena ini mengalami kebingungan. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya nih Mbak Rena kebingungan ini kita ubah nih jadi nama baru untuk menamai kebingungan dari Mbak Rena tadi. Apa sih nama yang kiranya akan Mbak Rena gunakan untuk nama dari kebingungan yang sedang Mbak Rena hadapi saat ini? Terserah. Namanya terserah. Ya. Baik, namanya unik sekali ya, terserah. Jadi si terserah ini sangat akan kita gunakan untuk nama dari permasalahan yang sedang Mbak Rena alami ya. Baik Mbak Rena, di sini saya ingin menanyakan kembali nih, kapan sih Mbak Rena si terserah ini muncul? Biasanya muncul apakah ketika Mbak Rena sedang belajar, ketika Mbak Rena sedang menonton TV, sedang melakukan kegiatan lain? Kapan? Biasanya pas belajar sih. Ya kan SMA ini juga banyak ulangan harian. Itu pas belajar itu kayak ya pusing gitu, terus kayak gitu. Jadi si terserah ini munculnya ketika Mbak Rena sedang belajar. Iya. Apa yang Mbak Rena lakukan ketika si terserah itu muncul Mbak Rena? Aduh, gimana ya? Apakah Mbak Rena ketika si terserah ini muncul, apakah Mbak Rena merasa gelisah atau Gelisah. Jadi ketika si terserah ini muncul, Mbak Rena memiliki rasa gelisah ya Mbak. Iya. Nah, bagaimana nih cara Mbak Rena untuk melupakan rasa gelisah itu dan membuat si terserah ini Mbak Rena lupakan sebentar? Biasanya saya nonton YouTube sih, biar ngilangin rasa gelisah gitu. Baik, jadi untuk menghilangkan rasa gelisah yang sedang Mbak Rena alami ini, Mbak Rena memilih untuk menonton YouTube ya Mbak. Iya. Apakah sebelumnya nih Mbak Rena, apakah si terserah ini sering muncul Mbak ketika Mbak Rena belajar? Kan tadi Mbak Rena katakan si terserah ini muncul ketika Mbak Rena belajar. Iya. Apakah pernah si terserah ini muncul ketika Mbak Rena sedang melakukan kegiatan lain seperti sedang dengan teman atau bermain gitu Mbak? Nggak pernah sih. Biasanya Mbak belajar, kalau nggak gitu pas lagi ulangan. Baik, jadi si terserah itu muncul ketika sedang belajar dan juga sedang ulangan. Iya. Baik Mbak Rena, nah jadi apakah si terserah ini menjadi
penghambat nih dari nilai yang sudah Mbak Rena dapatkan? Apakah si terserah ini mempengaruhi dari hasil belajar Mbak Rena dan juga nilai yang Mbak Rena katakan itu menurut Mbak Rena takut untuk penjurusan? Iya, soalnya saya pas lihat nilaiku itu di bawah KKM, jadi kayak aduh aku bisa nggak ya gitu. Apakah Mbak Rena ini melihat nilai yang di bawah KKM itu, terus Mbak Rena merasa kalau kayaknya saya nggak bisa nih untuk masuk ke jurusan ini? Iya, kadang mikir gitu. Baik, jadi Mbak Rena memiliki pikiran seperti itu ya Mbak. Sebentar ya. Baik Mbak Rena, apakah si terserah ini menurut Mbak Rena nih, apakah si terserah ini tuh menggambarkan diri Mbak Rena? Apakah si terserah itu ada dalam diri Mbak Rena atau si terserah ini adalah di luar dari diri Mbak Rena? Di luar sih. Baik, jadi apa nih bedanya Mbak Rena yang sedang berperang dengan si terserah dengan Mbak Rena yang sedang baik-baik saja Mbak? Kalau saya keinget itu kadang kan suka gelisah, sedangkan kalau di luar kan have fun gitu, bisa ketawa-ketawa. Terus waktu keinget itu tuh langsung kayak terdiam, kayak gelisah, terus bingung sendiri. Langsung terdistrak ya Mbak, Iya. oleh si terserah itu. Benar ya. Baik. Apalagi waktu bahas IPA gitu langsung keingat. Baik. Apakah Mbak Rena merasa jika terserah ini adalah beban yang berat Mbak? Iya. Kenapa Mbak Rena merasa jika terserah ini menjadi beban yang berat? Apakah ada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh gitu? Mungkin karena pelajarannya emang susah gitu kan. Baik, karena pelajarannya yang susah membuat si terserah ini tambah membuat Mbak Rena itu menjadi beban ya Mbak? Iya. Baik, bagaimana nih Mbak Rena, si terserah ini apakah berpengaruh nih pada perasaan Mbak Rena sehari-hari? Kayak Mbak Rena lagi ngapain, lagi asik ini, tiba-tiba kalau keinget setelah tiba-tiba langsung bad mood gitu. Apakah berpengaruh Mbak si terserah ini pada perasaan Mbak Rena? Pengaruh. Apakah pengaruhnya ini sangat seperti yang sudah Mbak Rena katakan tadi, seperti langsung terdistract begitu? Iya, langsung diam gitu. Baik, jadi di sini Mbak Rena tadi sudah menceritakan ya bahwa si terserah ini mengganggu pikiran Mbak Rena. Nah, apakah Mbak Rena sudah mencoba untuk membuat si terserah ini menjadi apakah Mbak Rena pernah nih mencoba untuk meyakinkan diri Mbak Rena bahwa saya bisa untuk melawan si terserah ini? Iya, pernah sering kayak mendorong diri gitu, kayak aku bisa gitu. Tapi karena pelajarannya susah, jadi kayak pasrah gitu, sering gitu. Baik Mbak Rena. Nah, apakah si terserah ini berpengaruh nih Mbak Rena pada hubungan pertemanan Mbak Rena ataupun hubungan Mbak Rena dengan orang tua Mbak Rena? Kalau orang tua mungkin iya. Berpengaruhnya yang seperti apa nih Mbak Rena dengan orang tua? Masalah ekonomi sih. Masalah ekonomi. Iya. Kalau boleh tahu ini kenapa si terserah ini menjadi pengaruh hubungan Mbak Rena dengan orang tua? Apakah karena masalah ekonomi atau masalah ekonominya itu karena yang bagaimana? Bisa dibilang ekonominya itu kan turun, sedangkan kalau di kedokteran itu kan membutuhkan uang yang banyak gitu. Benar. Jadi karena ekonomi turun, Mbak Rena merasa maaf ya Mbak Rena merasa takut membebankan kedua orang tua Iya. Mbak Rena begitu. Nah, baik. Baik, di sini tadi Mbak Rena sudah menceritakan nih hubungan pertemanan Mbak Rena dengan teman, juga bagaimana dengan orang tua Mbak Rena. Mungkin
sih yang Mbak Rena harapkan dari jurusan yang ingin Mbak Rena ambil? Harapan saya kayak aku ingin mengambil kedokteran karena aku ingin menyembuhkan orang-orang. Jadi Mbak Rena mengambil jurusan kedokteran ini karena Mbak Rena ingin membantu orang-orang Ya. ya Mbak, gitu. Nah, itu bagus sekali ya Mbak Rena. Nah, baik Mbak Rena, tadi kan Mbak Rena sudah menceritakan nih dari si terserah itu muncul, dan si terserah, bagaimana si terserah itu menjadi berpengaruh nih pada hubungan Mbak Rena dengan orang tua. Nah, di sini saya akan di sini ya Mbak Rena, setelah Mbak Rena menceritakan tadi, kita sudah menyimpulkan bahwa si terserah ini menjadi beban yang cukup berat bagi Mbak Rena. Nah, mungkin Mbak Rena bisa mulai dari sekarang ya Mbak Rena, karena ini masih semester ganjil. Iya, masih karena, awal. karena Mbak Rena ragu dengan nilai Mbak Rena sendiri, mungkin nanti di semester selanjutnya Mbak Rena bisa perbaiki nilai dari Mbak Rena. Nah, tidak perlu ragu ya Mbak Rena untuk terus percaya diri dengan apapun yang Mbak Rena ambil tadi. Nah, lalu Mbak Rena juga bisa nih bercerita dengan guru BK, dengan orang tua tentunya, dan teman juga. Nah, Mbak Rena kan Mbak Rena ingin berkuliah di jurusan kedokteran. Yeah. Nah, jadi Mbak Rena bisa mulai memanfaatkan mulai mengajar nilai dengan belajar dari kelas 10 tentunya, karena untuk masuk ke perkuliahan Mbak Rena itu tidak hanya menggunakan uang saja, karena sekarang sudah ada SNBP, Yeah. SNBT, nah begitu. Nah, apakah itu bisa sekali Mbak Rena gunakan? Itu adalah kesempatan yang bisa Mbak Rena gunakan, begitu Mbak. Baik Mbak Rena, sebelumnya saya ingin bertanya nih Mbak Rena, apakah si terserah itu pernah tidak muncul pada saat apa si terserah itu tidak muncul Mbak? Saat ekskul biasanya ngumpul sama teman ekskul itu kayak udah hilang ingatan yang tentang terserah itu. Apa yang Mbak Rena rasakan ketika si terserah itu tidak muncul? Senang ya Mbak. Baik Mbak Rena. Di sini bagaimana sih Mbak Rena memandang diri Mbak Rena ini untuk pengambilan jurusan? Apakah Mbak Rena yakin atau bagaimana Mbak? Yakin nggak yakin sih. Kenapa yakin nggak yakin nih Mbak? Nggak yakinnya karena teman kelasku tuh pada pinter di IPA, terus aku kan kewalahan, terus yakinnya ya kayak aku mikir kayak bisa aja ngalahin mereka gitu. Baik, itu berarti Mbak Rena ini belum 100% yakin ya Mbak? Iya. Gitu. Nah, baik Mbak Rena, di sini saya akan membantu Mbak Rena untuk meluapkan nih yang sudah Mbak Rena ceritakan dari awal tadi, dari Mbak Rena kesulitan di pelajaran yang berpindah dari IPA SMP ke jurusan yang ada di SMA. Nah, di sini Mbak Rena, saya akan memberikan Mbak Rena kertas. Di sini Mbak Rena bisa menuliskan nih Mbak Rena, menuliskan cerita Mbak Rena yang ketika si terserah itu muncul, apa yang Mbak Rena rasakan, dan ketika si terserah itu muncul, apa yang Mbak Rena rasakan. Nah, Mbak Rena bisa menulisnya di sini. Nanti akan saya lihat lagi. Nah, Mbak Rena bisa menuliskan di sini. Tidak perlu terburu-buru dalam menuliskannya ya Mbak. Di sini Mbak Rena meluapkan apa yang sedang Mbak Rena rasakan di kertas ini. Baik, bisa ditulis ya Mbak, dari apa yang Mbak Rena rasakan ketika si terserah itu muncul, dan apa yang Mbak Rena rasakan ketika si terserah itu tidak muncul. Apakah sudah nyaman atau sudah selesai Mbak? Sudah ya. Sudah ya.
Baik, terima kasih ya Mbak Rena. Di sini Mbak Rena sudah menuliskan nih kapan si terserah ini muncul dan juga kapan si terserah ini tidak muncul Mbak. Nah, dengan menuliskan ini saya berharap Mbak Rena kan sudah dengan menuliskan ini berarti Mbak Rena sudah meluapkan apa yang sedang Mbak Rena rasakan. Berarti Mbak Rena bisa nih saat eskul berarti si terserah itu tidak muncul, dan si terserah itu muncul ketika Mbak Rena sedang ulangan dan juga sedang belajar. Iya, betul. Nah, baik Mbak Rena. Nah, di sini saya akan membantu Mbak Rena ya. Nah, Mbak Rena tidak perlu memikirkan ke Mbak Rena seharusnya tidak perlu memikirkan hal buruk yang akan terjadi Mbak, tapi Mbak Rena harus yakin kepada diri Mbak Rena. Seperti penjurusan itu kan kita menggunakan nilai tentunya. Kalau Mbak Rena yakin dengan nilai Mbak Rena, pastinya nantinya akan berjalan dengan lancar begitu ya Mbak, untuk pengambilan jurusan di kelas 11-nya Mbak Rena. Lalu untuk penjurusan di perkuliahannya Mbak Rena ini, Mbak Rena bisa terus belajar tentunya untuk mempertahankan nilai. Nah, nanti Mbak Rena bisa menggunakan nilai sebagai alat untuk masuk ke perguruan tinggi, karena tidak semua perguruan tinggi itu menggunakan uang ya Mbak. Ada yang menggunakan prestasi berbasis nilai rapot. Nanti Mbak Rena bisa memanfaatkan itu. Yang penting kuncinya adalah Mbak Rena terus konsisten untuk mempertahankan semangat belajar dari Mbak Rena. Begitu. Apakah Mbak Rena sudah paham dan akan mempertahankan semangat belajar dari Mbak Rena? Ya, sudah. Baik, jadi Mbak Rena harus yakin kepada diri Mbak Rena sendiri. Bagus sekali ya Mbak Rena ya. Nah, nantinya Mbak Rena bisa nih untuk sharing-sharing dengan guru BK, dengan orang tua, dan juga dengan teman. Apalagi dengan teman ekskul kan, itu sangat asik membangun relasi dengan teman begitu. Nah, baik, mungkin yang bisa Mbak Rena lakukan adalah Mbak Rena mulai memfokuskan belajar dari Mbak Rena, mulai mengajar nilai, fokus belajar dengan semangat. Nah, apalagi untuk masuk ke kelas 11 nanti. Nah, untuk jurusan IPA menurut saya itu cukup bagus sekali ya Mbak Rena, karena Mbak Rena sudah memiliki tujuan sejak kelas 10. Jadi nantinya Mbak Rena akan tertata dan tidak ada kemungkinan untuk salah jurusan begitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi Mbak Rena tidak perlu khawatir. Mbak Rena bisa membicarakan baik-baik dengan orang tua Mbak Rena mengenai apa yang sedang Mbak Rena alami, apa yang Mbak Rena inginkan begitu. Nah, untuk tadi kan Mbak Rena mengatakan hubungan Mbak Rena dengan orang tua kurang baik. Nah, ini bisa Mbak Rena gunakan nih untuk mulai bercerita-cerita dengan orang tua. Nanti apakah orang tua mendukung saran, mungkin orang tua akan memberikan saran untuk Mbak Rena begitu. Apakah itu sudah cukup? Apakah ada hal yang ingin Mbak Rena ceritakan lagi? Sudah cukup. Baik, itu sudah membantu Mbak Rena atau belum Mbak? Udah, sudah, sangat sudah. Baik Mbak Rena. Ini sudah kurang lebih 25 menitan. Nah, di sini kita sudah sampai di penghujung sesi konseling Mbak. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi Mbak Rena karena Mbak Rena sudah mau menceritakan permasalahan Mbak Rena. Lalu saya juga sudah memberikan beberapa balikan yang akan Mbak Rena gunakan dan juga Mbak Rena pahami begitu Mbak. Nah, apakah ada yang ingin Mbak Rena sampaikan lagi, atau ada yang ingin Mbak Rena tanyakan? Udah cukup, sudah. Baik Mbak Rena. Nah, di sini saya akan menyimpulkan nih Mbak konseling kita pada hari ini. Nah, pada konseling kita ini Mbak Rena sudah menceritakan permasalahan Mbak Rena mengenai kebingungan untuk pemilihan jurusan yang Mbak Rena beri nama terserah tadi, dan kapan si terserah itu muncul, kapan si terserah itu tidak muncul, dan apa yang Mbak Rena rasakan ketika si terserah itu muncul, dan apa yang Mbak Rena rasakan ketika si terserah itu tidak muncul. Nah, Mbak Rena juga akan memperbaiki hubungan dengan orang tua, lalu dengan teman, dan Mbak Rena juga akan
tidak perlu khawatir mengenai pemilihan jurusan yang akan Mbak Rena hadapi. Tentunya di kelas 11 ya Mbak, yang sangat dekat, karena untuk perkuliahan masih 2 tahun lagi ya Mbak ya. Iya. Baik, nah itu sudah sangat cukup baik Mbak, karena Mbak Rena di kelas 10 sudah mulai memikirkan mengenai jurusan. Itu bagus sekali ya Mbak Rena. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih Mbak karena sudah mau untuk melakukan konseling dengan saya. Nanti mungkin jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, kita akan gunakan pertemuan selanjutnya. Mungkin Mbak Rena bisa menghubungi saya jika ingin melakukan pertemuan selanjutnya, jika ingin menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Rena alami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Rena. Iya, terima kasih kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.